Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin memaparkan materi mengenai protein. Dosen pengampu ialah Ibu Yandriani STMT untuk mata kuliah Kimia Organik Lanjut dari kelas B Indralaya. Perkenalkan, anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Sabila Ramacika, ada Areta Kemalasar Wahita, Hadid Prabu Albana, Muhammad Yutilian Les, Yunitea Adang, Khairunisa, Muhammad Firoz, dan yang terakhir ada Fauzia. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai definisi protein akan disampaikan oleh saya sendiri. Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein ini ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Jadi dapat dikatakan bahwa protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein ini mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup yang berperan untuk berpartisipasi dalam biosintesis porfirin, purin, pirimidin, dan urea. Selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida, protein juga merupakan salah satu dari biomolekul raksasa yang berfungsi sebagai penyusun utama makhluk hidup. Biomolekul raksasa ini merupakan gabungan dari asam amino dengan ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Penyusun protein. Protein tersusun dari peptida-peptida atau polimer asam amino yang memiliki rantai lebih pendek, sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun polipeptida, peptida merupakan polipeptida yang tersusun atas kurang dari 50 asam amino, sedangkan protein itu tersusun atas lebih dari 50 asam amino. Protein dan dari setiap molekulnya itu terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, F, E, Z, N, dan CO. Berikut ini merupakan ikatan kimia yang menyusun protein. Yang pertama itu ikatan hidrogen, yang kedua ikatan disulfida, dan yang ketiga itu ikatan ion. Contohnya pada ikatan ion Fe3+ dengan hemoglobin pada darah. Berikut ini merupakan struktur dari asam amino dengan karboksil COOH, amina NH2, R-alkil, dan hidrogen. Sifat-sifat protein. Yang pertama, protein terbentuk dari polimerisasi atau gabungan asam amino satu dengan lainnya melalui ikatan peptida. Yang kedua, jenis dari setiap asam amino dapat dibedakan dari gugus R atau rantai samping asam amino. Yang ketiga, kelarutannya dalam air dipengaruhi oleh sisi hidrofobik yang menjadikannya sukar larut dalam air dan sisi hidrofilik yang mudah larut dalam air. Yang keempat, protein globular larut dalam air, sedangkan protein serabut tidak bisa larut dalam air. Yang kelima, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang keenam, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang ketujuh, protein dapat mengalami hidrolisis. Kedelapan, protein mengalami denaturasi, yaitu gangguan sebagian atau total dari struktur ruang yang melekat dalam molekul protein. Denaturasi diaktifkan dengan suhu tinggi, larutan asam, alkali, dan larutan garam pekat, larutan garam logam berat, beberapa zat organik seperti formaldehida dan fenol, dan yang terakhir radiasi. Baiklah, materi berikutnya yaitu fungsi protein. Yang pertama, sebagai enzim. Bagian utama enzim yaitu apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, sebagai alat angkut. Protein berfungsi sebagai alat angkut oksigen dan juga ion besi. Yang ketiga, sebagai pengatur gerakan. Gerakan otot itu disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergesekan. Yang keempat, yaitu sebagai penyusun jaringan. Protein berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit. Yang kelima, sebagai protein cadangan. Yang keenam, sebagai antibodi. Berikutnya yaitu pembentukan protein. Protein terbentuk dari kumpulan asam amino yang merupakan monomer sehingga terbentuk polimerisasi dengan cara polimerisasi kondensasi seperti berikut. Ada dua asam amino yang membentuk satu protein dan juga satu air H2O. Di sini ada asam amino 1 yang melepaskan OH dari gugus COOH dan berikat dengan H dari gugus amina sehingga membentuk H2O yaitu air. Kemudian pada atom C dari gugus
COOH akan berikatan dengan N pada gugus amina sehingga terbentuklah ikatan peptida, akan membentuk protein dan juga air. Nah, 2 asam amino akan membentuk 1 air, 3 asam amino akan membentuk 2 air, dan 4 asam amino akan membentuk 3 air. Selisihnya selalu selisih 1. Penyusun protein terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, struktur primer, ialah struktur paling dasar pada protein di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Contohnya ialah insulin sapi. Yang kedua ialah struktur sekunder. Struktur ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan. Contohnya ialah struktur alpha helix dan beta sheet. Struktur alpha helix berbentuk batang dan dibentuk dari ikatan hidrogen antara atom H pada gugus amina dengan atom O pada gugus karbonil pada rantai polipeptida yang sama. Rantainya terlipat dan menggulung seperti spiral. Sedangkan struktur beta sheet tersusun dari ikatan hidrogen antara atom H dari gugus amina dengan atom O dari gugus karbonil pada rantai polipeptida yang berbeda, dan bentuknya bisa searah maupun berlainan arah. Yang ketiga ialah struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder. Terdiri dari campuran struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Bentuknya 3 dimensi protein dan tersusun atas satu rantai polipeptida. Contohnya ialah mioglobin. Yang keempat ialah struktur kuartener. Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier, terdiri atas 2 atau lebih rantai polipeptida dan membentuk molekul fungsional. Contohnya yaitu hemoglobin pada sel darah merah yang terdiri atas 4 subunit. Contoh dari struktur kuartener ialah struktur protein globular yang lengkap tersusun atas 4 polipeptida. Hemoglobin sendiri merupakan salah satu jenis protein globular yang terdiri atas 2 subunit polipeptida berbentuk alpha helix dan 2 lainnya berbentuk beta sheet. Setiap subunitnya terdiri atas non-polipeptida yang disebut dengan hem dan 1 atom besi yang mengikat oksigen. Denaturasi. Denaturasi merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi dapat diartikan suatu perubahan terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener terhadap molekul protein, tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat diartikan sebagai proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan terbukanya lipatan protein. Masalah utama terjadinya denaturasi meliputi panas dan radiasi sinar ultraviolet, pelarut-pelarut organik, asam atau basa, dan ion logam berat. Salah satu contoh denaturasi protein adalah makanan yang dimasak atau dipanaskan, misalnya pada telur. Sisi negatif denaturasi yaitu protein kehilangan aktivitas biologis, pengendapan protein, dan protein kehilangan beberapa sifat fungsional. Dan sisi positif denaturasi yaitu denaturasi panas pada inhibitor tripsin dalam legume dapat meningkatkan tingkat ketercernaan dan ketersediaan biologis protein legum. Protein yang terdenaturasi sebagian lebih mudah dicerna, sifat membentuk buih dan emulsi lebih baik daripada protein asli, dan denaturasi oleh panas merupakan prasyarat pembuatan gel protein yang dipicu oleh panas. Klasifikasi protein dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan komposisi kimianya, yang kedua berdasarkan bentuknya, yang ketiga berdasarkan fungsi biologisnya, dan yang terakhir berdasarkan karutannya. Berdasarkan komposisi kimianya, klasifikasi protein dibedakan atas protein sederhana dan protein konjugasi, di mana protein sederhana hanya terdiri atas asam amino dan tidak ada gugus kimia lain, sedangkan protein konjugasi terdiri atas rantai polipeptida yang terikat pada gugus kimia lain. Klasifikasi protein berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama protein bentuk serabut atau fibros, di mana di protein ini terdiri dari beberapa rantai yang berbentuk spiral, sehingga menyerupai batang yang kaku. Protein serabut dapat dibagi atas alpha helix, triple helix, dan beta pleated sheet yang paralel dan antiparalel. Yang kedua ada protein globular, termasuk protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuartener yang saling bergabung dan berlipat membentuk bulatan, contohnya albumin, insulin, dan enzim. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama ada enzim, yang kedua ada protein transport, yang ketiga ada protein sebagai bahan makanan, yang keempat ada protein kontraktil atau kontraksi,
Yang kelima ada protein struktur. Yang keenam, ada protein pertahanan. Tentunya protein tersebut berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dalam invasi dari organisme lain. Fibrinogen dan trombin merupakan protein yang bertanggung jawab dalam membekukan darah. Yang terakhir ada protein regulator yang berfungsi dalam mengatur metabolisme sel. Di antaranya ada hormon seperti hormon insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Klasifikasi protein berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada albumin, di mana albumin akan larut dalam air dan mengendap dalam garam yang berkonsentrasi tinggi. Contohnya albumin telur dan albumin serum. Yang kedua ada globulin, di mana globulin tidak larut dalam air dan garam encer maupun pekat. Contohnya ada globulin serum dan globulin telur. Yang ketiga ada glutelin, di mana protein ini tidak larut dalam larutan netral, tapi larut dalam asam basa. Contoh proteinnya adalah gandum dan protein padi. Yang keempat ada gliadin, di mana gliadin larut dalam 70-89% etanol dan tak larut dalam air. Contohnya protein gandum dan protein jagung. Yang kelima ada histon, di mana histon sangat basa jika dibandingkan dengan protein lain. Contohnya histotimus. Dan yang terakhir ada protamin. Jika dibandingkan dengan protein lain, protamin relatif mempunyai bobot molekul rendah yang larut dalam air dan bersifat basa. Contohnya salmin. Metode pengujian protein. Ada 3 metode. Yang pertama, uji Biuret, kedua uji timbal 2-asetat, dan yang terakhir uji samtoprotit. Yang pertama yaitu uji Biuret. Uji Biuret merupakan identifikasi secara umum adanya protein atau ikatan peptida dalam suatu sampel. Suatu bahan akan menunjukkan warna ungu jika mengandung ikatan peptida atau protein. Selanjutnya, uji timbal 2-asetat. Uji timbal asetat atau juga sering disebut uji timbal sulfida digunakan untuk identifikasi adanya asam amino yang mengandung belerang atau sulfur. Dan yang terakhir yaitu uji samtoprotit. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya asam amino yang mengandung cincin aromatik. Jika suatu sampel mengandung asam amino yang memiliki cincin aromatik seperti benzena, maka setelah dilakukan pengujian akan menghasilkan warna kuning, kemudian berubah menjadi warna jingga.